Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi mushaf kitabih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ila akhiril ayah. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak ada yang jawab. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi, man adraka, barang siapa, bu'dan liman yusalli alaika walam yusalli alaik. Jadi bu'dan liman, barang siapa atau celaka orang yang ketika disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak mau menjawab Allahumma salli alaihi wasallam, itu celaka kata Nabi. Maka oleh karena itu ketika menyebut nama Nabi Muhammad, walaupun dalam hati, minimal lisan kita bergerak untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji' atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal Mukhtaram, terkhusus ketua DKM Masjid Jami' At-Taqwa, Sejandan dan beserta staf-stafnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Segenap para orang tua, sesepuh yang dituakan, pini sepuh, banyak diantaranya di sini. Mungkin ada Abah Jun, Abah Saan, Pak Naryo, banyak sekali bapak-bapak yang mohon maaf al-fakir tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah rasa mahabbah dan ta'zim semua pada ada kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan jamaah sekalian selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keselamatan dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dijauhkan dari segala macam wabah, bala, musibah, di antaranya yang sedang begitu hebat heboh yaitu COVID-19. Semoga dijauhkan dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puja-puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beriringkan salam sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, bisa bertatap muka, yaitu silaturahmi. Kewajiban kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di minggu bagian al-faqir, yaitu mengenai ilmu tauhid. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah, kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Insyaallah janji-janji Allah dan Rasul, innaka la tukhliful mi'ad. Jadi Allah enggak bakal mendustai daripada janji-janji Allah. Allah banyak memberikan kita tadi solat sunnah, yang namanya solat sunnah fajar, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik 2 rakaat itu fajar
lebih baik dari dunia dan seisinya. Insya Allah buat kita tuh, insya Allah. Kemudian banyak lagi nuntut ilmu karena Allah. Fahuwa fi sabilillah, kata Nabi. Dia masuk dalam kategori sabil atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yarji, sehingga dia balik ke rumahnya masing-masing. Itu janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena janji Nabi enggak akan meleset. Kalau janji manusia pasti meleset. Allah dan Rasul kalau udah janji, udah ngomong enggak bakalan meleset. Cuma karena abstrak, enggak kelihatan pahala dari Allah. Maka oleh karena itu kita nih khususnya umat Islam kaum mukminin mukminat yazid wa yanqus imannya. Ketika dia naik, ketika dia turun, anjlok, turun. Nah itulah ketika kita stabil iman kita, dalam arti stabil, udah cakep banget dah tuh. Iman kalau udah cakep, udah stabil, udah bagus banget. Dalam arti stabil itu dia ibadah, kemudian menjalankan kewajibannya yaitu salat 5 waktu, apalagi berjamaah. Nah, itu luar biasa udah. Mudah-mudahan kita ini selalu dikaitkan kita dengan apa yang kata Allah, innama ya'muru masajidallah. Jadi kita ini termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid masjid Allah. Karena janji Allah kalau orang memakmurkan masjid pahalanya sangat besar. Kalau kita gabungkan pahala kita dari salat sunnah, salat wajib, pengajian, kagak bisa kehitung. Ibarat kita pahalanya itu udah enggak bisa dihitung, seperti kita kebanyakan duit, kebanyakan duit, diuruk kita sama duit. Kalau di dunia, tapi kalau di akhirat kita diuruk sama pahala Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjuti dari kajian kita yaitu kitab tauhid, kemarin sampai di halaman 8. Betul ya? Halaman 8. Ayo kita lihat nih halaman 8. Bukan di halaman 8, di halaman 6, tapi di alinea yang ke-8. Coba buka yang ke-6. Kitabnya ada kan? Wah, lupa berarti. Apal berarti semua ya? Apal, bismillah. Iya, luar kepala. Yuk kita baca dulu. Kita baca ngingetin sifat wajib bagi Allah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ayo lagi. Wujud mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayas sama' basar kalam qadiran muridun aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ya, halaman 6 buka alinea. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dunya amin. Al-Fatihah khususan Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Aqidatul Awam. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Syadillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'ul basirul mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Yang ke-8,
Sami'un, yaitu maha mendengar. Jadi Allah ini maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini Allah yang namanya sifat sami'. Dalilnya adalah di dalam surah Al-Anbiya ayat 256, wallahu sami'un alim. Al-Basir. Al-Basir artinya adalah yang maha melihat. Jadi Allah ini maha melihat. Segelap apapun ruangan, lobang yang paling gelap, Allah tahu. Nah, makanya kalau orang di dunia ini masih banyak yang berbuat tidak baik, berbuat curang, berbuat korupsi dan sebagainya, berarti dia lupa dengan sifat Allah, di antaranya basir, yaitu maha melihat. Kalau orang ingat terus imannya kuat dengan basar atau al-basir, sifat Allah yang namanya melihat, maka dia tidak mau, karena kemanapun dia diawasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat, wallahu basirum bima ta'malun. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah nih, karena kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyati. Jadi setiap kita nih adalah pemimpin anggota daripada badan kita, tubuh kita. Nanti akan dipertanggungjawabkan setiap kepemimpinan kita, ditanggung jawab apa? Siapa yang ditanya? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bakal meleset sedikit pun kamera Allah, CCTV-nya Allah yang lewat malaikat kiri kanan, raqib atid. Gak bakal meleset dia, kemana-mana ngikutin dia dengan perintah Allah, mengawasi hamba Allah manusia di muka bumi ini. Apakah dia nanti melakukan yang amal baik atau amal buruk, itu tidak akan meleset, malaikat mencatatnya sampai yaumul akhir nanti, sampai hisab, ditanya satu persatu. Yang korupsi, yang zolimin orang, yang yang makan hak orang dan sebagainya, na'udzubillah, itu nggak akan meleset sedikit pun. Ada CCTV-nya, tanggal segini, bulan segini, jam segini, lewat beberapa menit ada CCTV-nya diputer. Kalau di sini kita lihat Mas Irfan kadang muter CCTV, kayaknya takut juga ya. Kelihatan orang tuh yang sholat jamaah balik lagi, ada itu. Terus kemudian ada juga yang CCTV yang maling, kan? Iya, tapi itu mah kadang bisa lolos karena CCTV manusia dilaporin polisi juga tetap aja. Dalam tanda kutip, maaf punten, di sini ada Pak Polisi soalnya. Pak Surya. Tapi yang pasti memang begitu, susah. Kalau udah di tangan orang, apalagi kendaraan, ya udah lewat gitu. Nauzubillah, kecuali dia punya ilmu dulu tuh gendam. Wah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, injak bumi 3 kali, balik lagi tuh motor. Ada yang begitu dulu. Tapi sekarang masih ada apa kagak? Kadang Ustadz Kiai juga motor hilang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, jadi ingat, basir itu daripada sifat Allah yang maha mengetahui. Jadi kalau Allah sudah mengetahui dimanapun kita berada, walaupun di tempat yang paling tersembunyi, di rekayasa yang paling hebat, di dunia bisa, tetapi di akhirat nggak bisa. Walaupun di dunia ngebohongin orang bisa, tapi di akhirat nggak akan bisa. Malaikat nggak bisa dibohongin. Tapi kalau TNI, Polri, segala macam, kita semua nih sampai ke RT itu bisa dibohongin sama manusia. Mudah-mudahan kita
Allah berikan, tanamkan di hati kita, dijauhkan hati kita dan lisan kita untuk berbohong. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wal mutakallim. Wal mutakallim artinya adalah yang maha berbicara. Jadi dalilnya adalah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Gimana caranya berbicara? Ustaz, bicaranya Allah sama Nabi Musa gimana? Begitu kan? Kan dia enggak seperti manusia. Jadi Allah itu bukan seperti manusia. Jadi susah. Nah, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang membuat orang memusyrikan dirinya. Apa maksudnya? Ketika Allah sudah mutakallim, berbicara, wallahu a'lamu bissawab. Bagaimana bicaranya Allah kepada Nabi Musa alaihis salam, bahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika naik Isra wal Mi'raj sampai ke 7 lapis langit dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara, dapat perintah apa Nabi? Di antaranya salat 5 waktu. Dari 51 waktu sampai dikurang. Jadi 5 waktu. 5 waktu aja kayaknya kita dikejar-kejar banget sama waktu sholat. Bagaimana 51 waktu? Makanya kata Nabi Musa, balik lagi ya Rabb. Balik lagi wahai Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diringanin. Karena kita saya aja nih yang umatnya umurnya panjang-panjang, bahkan lalu Nabi kan baina sab'in wa sittin. Nabi mah pendek-pendek umurnya ya. Ada yang 60, 70, 80 dan seterusnya. Bonus itu sudah. Nah, kalau di sini kan kita 40, 50, 60 udah ada yang tepar. Bahkan di bawah 40 juga udah ada yang kena gula. Na'udzubillah. Jadi umurnya pendek, tapi pahalanya melebihi daripada umat-umat Nabi yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad pahalanya luar biasa. Jadi mudha'af pahalanya. Bahkan sekian banyak nabi kepingin banget jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepingin banget jadi umat Nabi kayak kita nih. Nabi yang begitu mulia, bahkan diberikan mukjizat luar biasa, tapi dia pengen jadi umat seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umurnya sekian singkat, tetapi kebaikan-kebaikan yang dilakukan umat Nabi Muhammad itu melebihi daripada luar biasa keutamaannya. Ya, tadi utama salat sunnah, utama kewajiban menuntut ilmu, dan utama bersalaman, mantasofaha, salaman itu pahalanya besar. Kata Nabi, sebelum lepasnya tangan hamba Allah, muslimat itu bersalaman, maksudnya dalam arti salaman itu muslimat itu yang muhrim, yang bukan muhrimah. Salaman lama banget, sampai nyolek dikit-dikituin tangan. Nah, jangan juga, itu namanya lain muhrim gitu. Kalau sama mertua, sama orang tua, nah itu salaman cium dah begitu. Ustaz, bukan sama mertua mau batal. Kagak, karena kan ada sebab karena nikah anaknya kepada itu mantu begitu. Jatuhnya makanya dikatakan orang tua itu tidak batal, masuk dalam kategori muhrim atau mahram gitu. Lanjut lagi. Jadi kembali kepada al-mutakallim, kita harus ingat bahwasanya kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahu sifatun sab'atun tantazimu. Allah mempunyai 7 sifat yang teratur. Faqudratun, iradatun, sam'un, basar. Yang kesembilan yaitu qudrah, kuasa. Allah Maha Kuasa. Ini COVID-19 ini karena kuasa Allah. Walaupun
abstrak, nggak kelihatan. Ini COVID-19 ini antara ada dan tiada. Kita kapan tahu ini selesainya COVID? Takutnya luar biasa. Karena kata Allah dalam hadis qudsinya, Ana inda dhanni abdi bih. Aku ini menurut prasangka hambaku. Kata Allah tuh. Maksudnya apa? Kalau tuh orang takut banget, cemas banget sama COVID, dirinya itu, bahkan dia menduakan Allah Subhanahu wa taala, ketakutannya bahwasanya yang mematikan dan yang menghidupkan manusia adalah Allah. Sampai itu lupa. Sampai waduh kena COVID mati dah. Nah itu berarti tauhidnya rusak. Sampai seperti itu, maka orang tersebut bersyahadat kembali. Harus hatinya diluruskan. Kita tetap menjalankan protokol kesehatan yang Allah, Nabi perintahkan. Sebelum pemerintah perintahkan kita untuk protokol kesehatan, Allah dan Rasul sudah memerintahkan. Terus juga kita nih al-ulama warasatul anbiya, karena ulama pewaris para nabi, menteri agama dan sebagainya, menteri kesehatan menganjurkan kita untuk protokol kesehatan, kita jalani. Karena Allah bilang dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Emang harus digentak dikit suara biar enggak serak. Subuh-subuh suara serak banget rasanya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat, mohon ampun tiap detik dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga cinta kepada orang-orang yang selalu membersihkan, mensucikan dirinya baik zahir maupun batin. Itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Makanya dari dulu, nah sekarang alhamdulillah dengan adanya COVID-19, jadi pada sadar umat Islam bahwasanya protokol kesehatan itu sangat penting bagi kita. Walaupun ada COVID ataupun tidak ada COVID-19, terus protokol kesehatan sampai kita mati. Termasuk di dalamnya kesehatan berwudu, lazimul wudu, melazimkan berwudu, termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian punten, apakah ada yang lazim berwudu di sekitar jamaah yang ada pada kesempatan subuh ini? Lagi jalan ini, lagi ke puncak Kentut, wudu dulu, atau lagi kemana? Pokoknya hadas, kentut, kencing dan sebagainya, wudu dulu. Ada yang apik begitu kira-kira jamaah? Ada ya, insya Allah. Jangan kalau lagi nanggung naik motor, kentut juga lanjut baik. Sampai kantor gitu. Tapi yang pasti berusahalah semaksimal mungkin kita sebagai hamba Allah, kalau kita udah tahu melazimkan wudu, minimal sholat wajib 5 waktu kita berwudu, dan sholat sunnah lainnya kita berwudu. Itu namanya lazim wudu. Apalagi di luar sholat wajib atau sunnah kita sudah lazim berwudu. Dengan kita lazim berwudu, maka insya Allah kita termasuk daripada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu bertaubat. Bahkan ada ulama dulu, kalau kemana-mana itu ulama wali min auliyaillah, jadi kalau kemana-mana itu bawa batu kerikil. Setiap keluar jalan itu lihat maksiat dihitung 1. Batunya itu dipisahin, dikantongin. Lagi jalan lagi, niat maksiat lagi, taruh lagi batu 1. Terus nggak tahu diajakin ngomong keburukan orang, ngomongin orang, dia lupa 1. Ulama dulu tuh luar biasa kayak gitu. Kalau sekarang kita
Ngomongin orang udah apa dobleh bibir, ngomongin orang kejelekannya dia omongin sampai habis tuh, maaf ditelanjangin orang. Lah tetep aja kagak ngitung batu. Lah kalau ulama dulu mah dihitung batu, tahajud dia istighfar sesuai dengan batu yang dia kumpulin itu dosanya. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan yang paling baik hebat adalah sayyidul istighfar. Hafal jamaah sekalian sayyidul istighfar? Hafal gak? Hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Barang yuk. Wa ana al ahdika wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Nah itu diapalin. Kata Nabi dalam hadisnya, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di waktu subuh, yakin karena Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah di waktu subuh ataupun sampai siang, itu diwafatkan jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pagi dia baca sekali, yakin karena Allah, terus sampai masuk waktu maghrib orang itu wafat, maka diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membaca di waktu maghrib sampai subuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Makanya penting apalin dikit-dikit. Ya Pak ya. Sayyidul istighfar. Sekarang mau udah canggih. Kita klik di Google Sayyidul istighfar, keluar tuh Sayyidul istighfar. Baca dah apalin. Tapi bacaannya nanti pelan-pelan. Dalam arti makhrijul hurufnya juga harus baik. Jangan sampai kita baca nanti hurufnya kemana, artinya kemana. Karena Al-Quran itu baik secara hadis pun masuk dalam bahasanya atau bacaannya adalah seperti bacaan Al-Quran dengan fasahah yang baik, sehingga nanti artinya tidak meleset. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, bukan maka artinya juga meleset. Artinya seru sekalian, alamin adalah penyakit ya. Artinya alamun artinya penyakit. Segala puji bagi Allah, suruh sekalian penyakit. Nah, itu. Artinya jauh sangat berbeda. Makanya kita juga baca istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Jangan astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah mah enggak belajar sedikit-dikit. Astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah. La ilaha itu la 2 harkat, ila 2 ha'il, tasdidnya juga 2 harkat. Lallahnya juga 2 harkat. Nah, itu karena tasdidnya itu. Nah, itu perlu diketahui sama kita semua agar wiridan kita, zikir kita sesuai dengan maknanya seperti itu. Mutakallim ya. Sekarang sampai di faqudratun iradatun ya. Mempunyai 7 sifat Allah itu ya. Qudrah artinya kuasa. Jadi kuasa mustahil bagi Allah itu bukan yang kuasa. Nah, jadi Allah itu kuasa, enggak ada yang enggak mungkin enggak kuasa. Karena dia makhluk hebat. Sekecil apapun kuman, bakteri, Allah ciptakan itu. Di mana matanya, di mana lambungnya, di mana jantungnya. Sekecil itu Allah sanggup menciptakan makhluk. Apalagi kita manusia. Kita diciptain ada jantung, ada paru-paru, bahkan kelapa kita lihat itu siapa yang ngisi air di dalamnya? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Ngisinya dari mana? Selang kalau kita mah kan. Tapi kalau Allah wallahu a'lam bis, kalau kita tanyakan ngisinya dari mana? Aduh puyeng kita. Udah langsung aja tauhidin aja. La haula wala quwwata illa billah, tiada upaya daya kita, hanya Allah yang mempunyai kekuatan, kehebatan. Jadi yang di luar logika kita itu Allah mampu.
Kalau kita nggak bakal mampu seperti itu. Kemudian iradatun, yaitu menghendaki, ya, menghendaki atau muridun artinya berkehendak, maka mustahil Allah tidak berkehendak. Maksudnya adalah bagi kita kaum muslimin mukminin yang memiliki keyakinan yang benar untuk memperbanyak permohonan doa kepada Allah agar dikaruniai kebahagiaan dunia akhirat, maka kita banyak-banyaklah minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Karena Allah itu berkehendak. Dalam arti berkehendak itu menerima segala apapun yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Itu kata Al-Qur'an. Jadi Allah itu sangat dekat. Kalau kita minta kepada Allah, Allah sangat dekat. Makanya banyak minta. Beda sama kita minta sama manusia mulu. Manusia mah bosan minta mulu. Kemarin udah minta lagi. Kemarin udah minta nasi sepiring, ini minta 2 piring. Manusia begitu. Tapi kalau Allah semakin dipinta, semakin sayang dan senang Allah. Begitu. Berarti dia nih makhluk Allah yang perlu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kalau orang yang sombong, naudzubillah, kayak siapa sombong? Firaun. Firaun mah kan gak pernah sakit. Ada gak jamaah yang gak pernah sakit selama dicerot keluar dari ibunya? Ada? Alhamdulillah pada sakit, minimal flu dah. Flu itu juga meriang, itu juga termasuk daripada menggugurkan dosa gitu. Ya, alhamdulillah. Kalau yang gak sakit ngeri. Kayak Firaun nanti. Anak buahnya Firaun kagak pernah sakit. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian sami'un atau sama', ya. Allah itu maha apa? Sami'un artinya mendengar, ya. Yang mendengar apapun yang kita sami'un basir. Allah maha mendengar. Tidak mungkin bisikan sekecil apapun Allah tidak mengetahui. Pasti tahu. Kemudian basar, melihat. Hayat, hidup. Al-ilmu, yaitu pengetahuan. Jadi Allah maha mengetahui apapun. Kalam, bercakap-cakap secara terus-menerus. Dalam arti seperti tadi ada beberapa nabi yang bisa diajak bercakap-cakap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10, sedikit lagi ya. Yang ke-10, wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'alihi. Dengan karunia serta keadilan Allah memiliki sifat jaizun atau wenang, yaitu boleh mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Jaiz itu boleh, ya. Jaizun boleh melakukan dan juga tidak boleh melakukan. Dengan karunia serta keadilan Allah. Allah maha adil. Jadi tiada yang mempunyai sifat adil seperti adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gak bisa orang di sana tuh kayak di dunia tuh orang bisa banyak gak berbuat adil. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Tidak ada semuanya nanti dihisab oleh Allah dengan adil. Tiada sedikit pun yang terlewat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menghisab kita semua masing-masing. Hisab, hitung maksudnya. Jadi kita disuruh hitung, tafakur kepada Allah. Beberapa banyak kesalahan kita kepada Allah, bahkan terhadap manusia. Agar apa? Kita kalau sudah menghisab diri kita, sehingga kita mempersiapkan baik untuk kebahagiaan hidup di alam barzakh dan hidup di alam yaumul akhir. Karena kalau orang ibadahnya doang rajin,
sama manusia dengki, sama manusia sombong, sama manusia enggak ada tata keramahnya, maka orang tersebut adalah mustahil dia dapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin dia dapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya aqimis shalah wa atuz zakah. Seperti kita melaksanakan salat, berarti zakat juga harus berjalan. Kemudian orang beribadah kepada Allah, terus juga hablum minan nas. Kita itu ibadah sama Allah dan berbuat baik terhadap manusia. Jadi jangan sampai ibadah kepada Allah tapi dia lupa hablum minan nasnya. Hablum minan nas doang lupa sama Allah, itu juga sama. Jadi perlu ini ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin syajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa syarafis suratil jismaniyah wa adinil asrar rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa ratbatil aliyah min darajatin nabiyyina tahta liwaihi fahum minhu ilayh. وصلي وسلم وبارك على الصحابة عدد ما خلقت ورزقت وأمت وحييت المتبعث ونفريت وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. رب اغفر لي ولوالدي